5 ciri-ciri kemampuan nyetir kalian masih dianggap payah ya teman-teman ya. Yang pertama, menjadikan tuas transmisi persneling ini menjadi sandaran ya. Jadi setelah mengganti gigi persneling, bukannya kembali untuk memegang setir, tapi malah menyenderkan tangannya di atas persneling seperti ini ya teman-teman ya. Nah, memang tidak ada efek langsung ya jika meletakkan tangan di atasnya seperti ini. Beda ya jika tak sengaja, ini tidak sengaja tahu-tahu menggeser dengan sendirinya seperti ini, atau tergoyang-goyang akhirnya menggoyang-goyang ini. Karena apa teman-teman? Karena ini efeknya juga tidak bagus ya, tidak baik untuk persneling ini sendiri. Karena bagian bawah tuas di sini, bagian bawah transmisi ini berbentuk seperti garpu nih teman-teman nih. Berbentuk seperti garpu yang di sela-selanya terdapat gerigi yang terus berputar. Jika tidak sengaja menggeser tuas, maka garpu akan mengenai gerigi yang berputar sehingga menyebabkan garpu ini cepat aus ya teman-teman ya. Dengan kondisi garpu yang aus, perpindahan gigi menjadi sulit dilakukan atau keras gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau terdengar suaranya itu sangat kasar teman-teman. Selain itu ya teman-teman ya, tujuan yang lain agar tangan tetap menggenggam setir itu bertujuan agar bisa segera mungkin bermanuver ya jika terjadi sesuatu di depan kita untuk menghindari itu ya teman-teman ya. Yang kedua, menginjak kopling dengan posisi gigi 1 atau 2 ya teman-teman ya, saat menunggu di lampu merah atau saat berada di kemacetan ya teman-teman ya. Hal ini tidak diperkenankan ya teman-teman. Ini merupakan kesalahan ya teman-teman ya. Dalam mengemudi ini merupakan kesalahan ya. Walaupun banyak yang beralasan tujuannya agar biar lebih siap ya ketika lampu sudah hijau ataupun macetnya itu sudah normal ya, atau sudah berjalan lagi ya, mobil yang di depan kita sudah lancar, sudah berjalan, tidak macet lagi ya. Alasannya seperti itu ya. Namun hal ini bisa membuat kampas kopling nih teman-teman cepat habis ya, karena terus bergesekan dengan komponen-komponen yang lain di kopling itu. Dan juga selain membuat kampas kopling cepat habis, ini juga membuat kaki kiri kita cepat pegal ya. Yang ketiga, menggenjot kopling dan gas secara bersamaan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini pada saat menanjak ya teman-teman ya. Menggenjot kopling dan gas secara bersamaan untuk mempertahankan posisi agar tidak mundur ketika berada di tanjakan. Kebiasaan tersebut membuat panas plat kopling ya teman-teman ya. Karena akibat dari gesekan terus menerus ya. Dan biasanya ciri-cirinya itu menimbulkan bau seperti karet kebakar ya teman-teman ya. Atau gosong atau hangus kayak gitu. Nah itu karena seringnya menggunakan cara seperti ini, menginjak kopling dan gas secara bersamaan, atau istilah lainnya itu kayak setengah kopling lah, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Nah cara terbaik yang benar untuk mempertahankan posisi saat tanjakan adalah cukup menggunakan atau cukup menginjak rem saja teman-teman. Menginjak rem dengan posisi kopling netral kan, berhenti, sehingga mobil tidak mundur teman-teman. Terus kemudian kalau ingin berjalan, ingin bergerak, cukup memanfaatkan rem tangan ya teman-teman ya. Caranya cukup mudah, sama kayak halnya kayak ingin berjalan kayak gitu. Injak kopling
ini posisi rem tangan masih posisi naik ya teman-teman ya. Injak kopling penuh, masuk gigi 1 seperti biasa, kemudian gas. Kopling diangkat perlahan, gas diinjak perlahan. Tunggu ada kelihatan kayak pergerakan, dirasakan kayak ada pergerakan. Ketika sudah merasa bergerak atau maju atau naik ya di tanjakan itu, baru lepaskan rem tangan. Nah, itu pasti menanjak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan keseringan melakukan setengah kopling atau menginjak gas dan kopling bersamaan. Terus kemudian yang keempat teman-teman, melakukan perpindahan gigi tidak sesuai dengan putaran mesin ya teman-teman ya. Ini merupakan kesalahan lainnya yang kerap dilakukan oleh pengemudi pemula ya, ketika mengendari mobil manual tentunya. Mengoper gigi tanpa menyesuaikan putaran mesin, teman-teman bisa melihat video saya yang lainnya, sudah ada itu. Di kecepatan berapa, di kilometer berapa itu harusnya kita memindah gigi, memasukkan atau mengurangi ya, di RPM berapa posisi yang tepat itu untuk memindahkan gigi atau mengurangi gigi. Nah, kalau ini teman-teman ketika putaran mesin tinggi dengan suara yang sudah meraung kayak gitu, terus kemudian pengemudi belum melakukan perpindahan gigi, cara ini justru mempercepat mobil masuk ke bengkel ya. Itu yang keempat ya teman-teman ya. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, kaki ini selalu berada di pedal kopling. Cara ini cara yang sangat-sangat salah ya teman-teman ya. Ini tidak disarankan karena bisa membuat plat kopling panas. Selain plat kopling panas, menyebabkan kopling seret ya teman-teman ya. Sehingga pengemudi susah untuk memindahkan gigi. Jadi sebaiknya istirahatkan kaki ke lantai mobil seperti ini saja. Setelah memindahkan gigi, sudah selesai, sudah pindah gigi, nah taruh aja ke bawah sini, ke lantai sini aja. Oke, terima kasih. Itu 5 ya teman-teman ya, kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan banyak orang ketika mengemudi. Hindari hal tersebut ya, kalau ingin cepat awet mobilnya, cepat panjang umurnya ya, tidak sering-sering masuk ke bengkel ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.